Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, sebelumnya izin memperkenalkan diri kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Emilia Nafaza, Ika Diva Agustin, Anfasa Rizka Aprilia, Hardini Anggun, Tudi Dawati, dan Adelia Putri izin mempresentasikan materi dengan judul Pengaruh Kalor terhadap Perubahan Wujud Benda. Amatilah fenomena-fenomena berikut. Ternyata keempat fenomena tersebut merupakan contoh dari perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Wujud benda terbagi menjadi 3, yaitu ada wujud padat, wujud gas, dan wujud cair. Perubahan wujud dari padat, cair, gas itu memerlukan energi kalor atau disebut dengan pemanasan. Sementara perubahan wujud dari gas, cair ke padat itu akan membebaskan energi kalor atau disebut dengan pendinginan. Baik, yang pertama ciri-ciri wujud padat. 1. Benda padat ini mempunyai massa. Kemudian yang kedua, volume benda padat tetap. Yang ketiga, bentuk dari benda padat juga tetap. Kemudian yang keempat, gaya tarik antar partikel benda padat sangat kuat. Kemudian yang kelima, susunan partikel benda padat ini teratur. Kemudian yang keenam, gerak antar partikel dari benda padat ini tetap. Kemudian yang ketujuh, benda padat mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Dan yang kedelapan, benda padat tidak menekan ke segala arah. Selanjutnya, ciri-ciri dari wujud cair. Yang pertama, benda cair ini mempunyai massa. Kemudian yang kedua, volume dari benda cair ini tetap. Kemudian yang ketiga, bentuk benda cair ini berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Yang keempat, gaya tarik antar partikel dari benda cair ini lemah. Yang kelima, susunan partikel benda cair tidak teratur. Yang keenam, gerak antar partikel benda cair ini bebas. Kemudian yang ketujuh, benda cair mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Dan yang terakhir, benda cair menekan ke segala arah. Selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri wujud gas. Ciri-ciri dari wujud gas, yang pertama, benda gas mempunyai massa. Kemudian yang kedua, volume dari benda gas ini tidak tetap. Yang ketiga, bentuk dari benda gas ini berubah-ubah. Kemudian yang keempat, gaya tarik antar partikel dari benda gas ini sangat lemah. Kemudian yang kelima, jarak antar partikel benda gas ini berubah-ubah. Yang keenam, susunan partikel dari benda gas ini tidak teratur. Yang ketujuh, gerak antar partikel dari benda gas ini bebas. Yang kedelapan, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Yang kesembilan, benda gas menekan ke segala arah. Dan yang terakhir, benda gas terdapat di segala tempat. Selanjutnya adalah sifat-sifat benda. Yang pertama, benda padat. Jadi, benda padat ini memiliki bentuk dan isi tetap dan memiliki berat. Nah, benda padat memiliki bentuk dan volume yang sama walaupun diletakkan pada wadah yang berbeda ukuran. Dapat dilihat pada animasi di samping bahwa terdapat 4 buah kubus berwarna biru yang dimasukkan ke dalam wadah tabung yang besar. Saat diletakkan pada tabung, ukuran dan bentuk dari kubus ini tetap. Kemudian, saat kubusnya dipindahkan ke dalam tabung yang ukurannya lebih kecil, dapat dilihat bahwa saat dipindahkan, ukuran dan bentuk dari kubus ini juga tetap, tidak berbentuk menyerupai wadahnya yaitu tabung. Kemudian yang kedua, sifat-sifat dari benda cair. Nah, benda cair ini bersifat yang pertama bentuk sesuai tempat, kemudian mempunyai berat, permukaan selalu dalam, mengalir dari yang tinggi ke yang rendah, dan menekan ke segala arah. Sifat yang pertama dari benda cair yaitu memiliki bentuk yang berubah sesuai dengan wadahnya. Seperti dapat dilihat pada animasi, kita memiliki satu buah tabung yang berisi air. Kemudian, saat air tersebut dipindahkan ke dalam wadah yang berbentuk seperti labu ukur, maka air yang dipindahkan akan berbentuk menyerupai labu ukur.
Demikian pula apabila air dipindahkan ke dalam wadah yang berbentuk seperti botol, maka ia akan menyerupai botol. Dan demikian juga apabila air dipindahkan ke dalam wadah yang berbentuk seperti mangkok, maka air tersebut akan seperti mangkok pula. Tetapi sesungguhnya volume dari air tersebut tetap sama seperti di awal, hanya saja bentuknya yang berubah menyesuaikan wadahnya. Kemudian yang ketiga ada benda gas. Jadi benda gas ini bersifat yang pertama bentuk sesuai tempat, kemudian memiliki berat, memberi tekanan, dapat mengalir, dapat memuai, dan dapat menyusut. Benda gas ini berubah sesuai tempat, dapat dilihat pada animasi di mana seorang anak sedang meniup balon yang awalnya tidak berbentuk. Kemudian ketika balon tersebut diberikan gas, gas akan memberikan tekanan terhadap balon sehingga balon akan terbentuk seperti pada animasi. Hai semuanya, jadi untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang wujud dan susunan partikel zat. Nah, susunan partikel akan mempengaruhi sifat dari suatu zat. Zat berdasarkan wujudnya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada zat padat, yang kedua ada zat cair, dan yang ketiga ada gas. Dari ketiga wujud zat tersebut, itu memiliki susunan partikel yang berbeda-beda, sehingga memiliki sifat fisik yang juga tentunya akan berbeda. Sebelum kita mulai, kalian seringkali ditanya, apa sih ciri-ciri dari benda padat? Ciri-ciri dari benda padat adalah bentuk dan volumenya tetap. Tetapi kita tidak pernah berpikir mengapa benda padat, bentuk dan volumenya itu tetap, dan mengapa benda cair, bentuknya mengikuti wadahnya dan volumenya tetap, dan mengapa pada gas, bentuk dan volumenya itu selalu berubah-ubah. Nah, ini yang akan kita bahas dengan beberapa simulation yang nantinya akan membantu kalian untuk mengetahui kaitannya antara partikel dan zat. Berikut simulation yang pertama. Dapat kita lihat di sini, pada simulation yang pertama itu ada molekul air atau H2O atau bisa kita sebut dengan partikel air, di mana terdiri dari 2 atom H yang berwarna putih dan 1 atom O yang berwarna kuning. Untuk simulation ini wujudnya berupa zat padat. Nah, pada simulation ini juga dapat kita lihat bahwa partikel-partikelnya itu tersusun secara teratur dan jarak antar partikelnya yang sangat dekat dan rapat sehingga ikatan dan gaya tarik-menarik antar partikel zat padat ini sangat kuat. Karena susunan partikelnya yang sangat rapat, maka zat padat ini dapat mempertahankan bentuk dan volumenya sehingga bentuk dan volumenya ini tidak berubah-ubah atau tetap. Maka dari itu, keadaan inilah yang menyebabkan zat padat selalu mempunyai bentuk dan volumenya yang tetap. Selanjutnya, simulation pada zat cair. Jika kita bandingkan dengan zat padat, ternyata susunan partikelnya itu kurang teratur dan juga kurang rapat jika dibandingkan dengan zat padat. Kita lihat juga ada beberapa partikel pada zat cair yang dapat bergerak dan juga berpindah tempat meskipun terbatas atau masih dalam kelompoknya. Kurang rapatnya susunan partikel pada zat cair menyebabkan gaya tarik-menarik antar partikel itu tidak begitu kuat. Nah, karena partikel-partikel penyusun pada zat cair ini tidak dapat memisahkan diri dari kelompoknya sehingga volumenya itu tetap, tetapi meskipun bentuknya itu berubah-ubah. Selanjutnya adalah dalam wujud gas. Ternyata dalam wujud gas ini, partikel-partikel penyusunnya itu bergerak bebas dan berpindah tempat. Dan jarak antar partikel pada gas sangat berjauhan. Maka dari itu menyebabkan gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat lemah. Karena partikel-partikel gas dapat bergerak dan berpindah tempat, sehingga gas tidak dapat mempertahankan bentuk dan volumenya. Akibatnya, bentuk dan volume gas selalu berubah-ubah mengikuti ruang yang ditempatinya. Nah, dari simulation tersebut, kalian dapat melihat perbedaan partikel penyusun antara zat padat, zat cair, dan juga gas. Semoga dapat membantu ya.
mencair. Jadi sebelumnya ada fenomena di sini, yaitu adalah sebuah es krim. Es krim adalah makanan yang dapat bertahan pada suhu dingin. Es krim ini terbuat dari krim yang semula berbentuk cair, yang kemudian dibekukan dalam lemari es dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Ketika es krim dibawa keluar dalam suhu yang di atas 0 derajat Celcius atau dalam suhu ruang, es krim yang semula itu berbentuk beku, bentuk es, maka akan meleleh lagi kembali menjadi berbentuk krim yang cair. Perubahan dari bentuk padat menjadi cair ini disebut pelelehan atau peleburan. Titik leleh adalah batas fasa antara cair dan padat. Dan titik leleh ini dari suatu padatan itu adalah suhu pada saat fasa padat dan cair itu berada dalam kesetimbangan. Contohnya adalah titik leleh normal dalam tekanan 1 atmosfer untuk H2O adalah 0 derajat Celcius. Bisa dilihat dari animasi di samping, saat es ini berada pada suhu 0 derajat atau di bawahnya, balok es batu ini masih dalam kondisi berbentuk es atau padat ya, masih membeku. Kemudian di saat es ini tidak berada pada suhu 0 derajat, sudah di atas 0 derajat begitu, balok es batu ini akan mencair pada akhirnya. Nah, pada suhu ini, pada suhu di mana es mencair ini, energi kinetik rata-rata molekul itu sudah menjadi cukup besar untuk mulai mengatasi gaya antar molekul yang menahan bersama-sama dalam keadaan padat. Berikutnya adalah pergerakan partikel zat dalam fasa padat dan saat setelah mencair. Yang pertama ini itu dalam bentuk padat, bisa dilihat dalam dalam animasi di samping. Itu saat dalam bentuk es atau bentuk padat, jarak antar partikel penyusun dari molekulnya ini adalah sangat teratur dan rapat, dan daya tarik antar partikelnya kuat, jadi tidak bebas bergerak kemana-mana. Kemudian bentuknya itu selalu tetap, meskipun berada dalam suatu wadah, dalam suatu tempat, bentuk dari zat padat ini berbentuk tetap. Dalam hal ini adalah es batu, di dalam suatu wadah dia tetap berbentuk kotak, tidak berubah. Kemudian berikutnya dalam bentuk cair, dapat dilihat dalam animasi di samping, jarak antar partikel penyusunnya itu tidak serapat dari zat padat yang telah kita lihat tadi sebelumnya. Kemudian daya tarik antar partikelnya itu tidak sekuat daya tarik partikel pada zat padat. Maka partikel penyusunnya itu bisa bergerak meski terbatas hanya di sekitarnya saja. Kemudian untuk bentuknya, bentuk dari zat cair ini adalah mengikuti dari wadahnya. Bisa dilihat pada animasi di samping bahwa bentuk dari zat cair ini mengikuti dari bentuk wadahnya, di mana di samping wadahnya adalah berbentuk tabung, maka zat cair yang berada di dalamnya mengikuti bentuknya yaitu tabung. Transisi dari fasa padat ke cair itu dimulai di mana penyerapan panas digunakan untuk memecah lebih banyak molekul dalam suatu padatan. Penting untuk dicatat, dapat dilihat dari grafik di samping, bahwa selama transisi dari A ke B, energi kinetik rata-rata molekul ini tidak berubah, sehingga suhu tetap konstan. Setelah zat benar-benar meleleh, penyerapan panas lebih lanjut akan meningkatkan suhunya hingga titik didih tercapai, yaitu dalam grafik ini dapat dilihat dari titik B ke C. Proses ini juga disebut dengan penguapan. Kalor fusi molar atau delta H fus adalah energi yang biasanya dinyatakan dalam kilojoule yang dibutuhkan untuk melebur 1 mol zat padat. Tabel di atas menunjukkan kalor fusi molar untuk beberapa zat. Selanjutnya yaitu menguap. Menguap merupakan proses peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi gas. Nah,
proses menguap tersebut dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama karena adanya kalor, dan yang kedua karena adanya kenaikan suhu yang tinggi. Berikut merupakan fenomena dari menguap. Berdasarkan fenomena di samping, ketika air yang dipanaskan secara terus-menerus akan mendidih. Air yang mendidih tersebut lama-kelamaan akan menguap. Nah, air yang menguap akan berubah menjadi uap air atau yang disebut dengan menguap. Dengan demikian, proses menguap dipengaruhi oleh adanya kalor dan juga dapat terjadi karena adanya kenaikan suhu yang tinggi. Selanjutnya yaitu fenomena menguap ketika menjemur pakaian di bawah terik sinar matahari. Ketika menjemur pakaian yang basah atau yang baru dicuci, hendaknya harus dijemur di bawah sinar matahari supaya cepat kering. Nah, air yang terkandung di dalam pakaian tersebut akan menguap karena adanya terik sinar matahari, sehingga lama-kelamaan pakaian yang kita jemur tersebut akan menjadi kering. Nah, sekarang perhatikan animasi di samping. Dalam animasi tersebut, dapat kita lihat bahwa air merupakan molekul H2O. Pada saat suhu dinaikkan, maka air akan menguap, sehingga akan berubah menjadi uap air atau dari fase cair menjadi fase gas. Dengan adanya tekanan suhu yang semakin tinggi, menyebabkan molekul H2O akan menguap. Hal tersebut terjadi karena adanya partikel-partikel zat cair yang sudah relatif renggang. Kemudian diberi kalor atau energi panas secara terus-menerus, maka semakin menjauhkan jarak antar partikelnya. Lama-kelamaan, partikel tersebut akan terlepas dari zat cair. Partikel yang akan terlepas terlebih dahulu adalah partikel yang letaknya berada di permukaan zat cair. Untuk materi berikutnya ada materi membeku, di mana membeku merupakan suatu perubahan wujud cair menjadi padat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti kita lihat pada animasi, yaitu perubahan air menjadi es. Sebelumnya telah ditampilkan mengenai animasi terbentuknya suatu es batu, yaitu merupakan perubahan dari cair menjadi padat. Lalu, apakah kalian tahu bagaimana proses terjadinya pembekuan? Nah, di sini kita akan membahas mengenai proses terjadinya pembekuan. Kita lihat pada animasi, saat titik beku itu turun atau mencapai 0 derajat Celcius, ternyata air itu akan berubah menjadi es. Nah, suatu zat itu akan mengalami proses pembekuan jika telah mencapai titik beku. Titik beku akan tercapai apabila temperatur saat tekanan uap zat padat dan tekanan uap zat cair itu sama. Apabila kalian mengetahui bahwa titik beku air, biasanya kita ketahui bahwa titik beku air merupakan 0 derajat Celcius, yang artinya bahwa tekanan uap air dalam bentuk cair pada temperatur 0 derajat Celcius sama dengan tekanan uap air dalam bentuk padat. Temperatur yang diperoleh saat zat cair dan zat padat berada pada keseimbangan disebut dengan titik beku normal. Nah, oleh karena itu, saat air sudah mencapai suhu 0 derajat Celcius, maka akan membentuk padatan berupa es batu. Lalu, bagaimanakah pengaruh suhu terhadap perubahan wujud cair menjadi padat atau membeku? Ternyata saat proses pendinginan, air itu melepaskan kalor. Walaupun air itu melepaskan kalor, ternyata suhunya tetap 0 derajat Celcius. Kalor yang dikeluarkan ini bertujuan agar molekul air itu bisa lebih diam, sehingga ia akan membentuk sebuah kristal. Nah,
Selanjutnya kita lihat pada animasi bahwa molekul-molekul itu tuh saling mengikat, molekul-molekul air itu saling mengikat saat sudah menjadi es. Nah, kemudian karena terjadi ikatan satu sama lain, itu akan membentuk sebuah kristal-kristal es. Nah, pada suhu normal, air ini membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Selama proses pembekuan, air ini akan terus-menerus mengeluarkan kalor. Selanjutnya ada dua animasi, di mana animasi ini menggambarkan partikel air dalam keadaan cair dan partikel air dalam keadaan padat. Kita dapat lihat bahwa jarak antar partikel zat padat itu lebih rapat dibandingkan zat cair air. Nah, kemudian untuk daya tarik antar partikelnya, ternyata zat padat itu memiliki daya tarik antar partikel yang lebih kuat dibandingkan zat cair. Hal ini dapat mengakibatkan pada partikel penyusun zat padat itu tidak dapat bergerak bebas, sementara pada partikel penyusun zat cair itu dapat bergerak dengan bebas. Lalu, proses perubahan fase yang selanjutnya ialah pengembunan. Pengembunan ini biasa juga disebut dengan kondensasi. Hal ini terjadi apabila suatu zat itu berubah fasenya dari gas menjadi cairan. Pengembunan atau kondensasi ini dapat terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, atau dapat juga terjadi bila sebuah uap itu dikompresi, yaitu dinaikkan tekanannya, dan dapat juga terjadi bila mengalami kombinasi dari pendinginan dan kompresi. Cairan yang telah terkondensasi dari uap itu disebut dengan kondensat, dan alat yang digunakan untuk mengkondensasi uap itu adalah kondenser, mengkondensasi uap menjadi cairan. Kondensasi uap menjadi cairan atau disebut juga dengan pengembunan ini adalah lawan dari penguapan atau evaporasi dan merupakan proses eksotermik atau melepas kalor. Berikut ini merupakan beberapa fenomena dari proses mengembun atau pengembunan yang secara nyata sering kita jumpai dalam keseharian kita. Salah satu contoh mengembun adalah adanya embun yang seringkali kita lihat di pagi hari. Beberapa contoh lainnya adalah gumpalan awan yang kemudian berubah menjadi hujan, dinding luar gelas yang menjadi basah karena bagian dalam diisi es, kaca di dalam mobil yang menjadi basah apabila kondisi di luar dingin atau hujan, penutup cangkir minuman hangat atau panas yang menjadi basah karena uap minuman. Berikut akan ditayangkan beberapa animasi makroskopik dan submikroskopik dari proses pengembunan. Animasi yang pertama ini merupakan salah satu animasi yang menunjukkan adanya proses pengembunan. Ditampilkan dalam video terdapat segelas berisi air biasa yang diletakkan dalam ruangan biasa. Lalu dimasukkan beberapa es batu ke dalam gelas. Tunggu beberapa saat es tersebut mencair dan dinding gelas bercair. Apakah air dari dalam gelas tersebut keluar dari dinding-dinding gelas? Tentu saja tidak. Video berikutnya akan menjelaskan terjadinya hal tersebut. Saat gelas tersebut dimasukkan es batu, perubahan suhu dalam gelas akan menurun menjadi lebih dingin seiring dengan melelehnya es. Sedangkan suhu di luar gelas itu tetap tentu akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan suhu yang ada di dalam gelas. Saat hal ini terjadi, udara-udara di luar gelas yang dimana terdapat pula gas H2O akan menempel pada dinding gelas, dan pada saat hal tersebut terjadi, gas H2O yang sebelumnya menempel di dinding gelas bergas akan berubah fasenya menjadi cair atau H2O liquid. Perubahan fase ini karena molekul gas H2O yang menempel pada dinding gelas telah mencapai titik embunnya ketika berada di permukaan dinding gelas yang suhunya lebih dingin dari suhu di luar gelas, sehingga ia akan mengalami perubahan fase pada molekulnya dari yang berfase gas menjadi liquid atau cair. Lalu animasi berikutnya ialah animasi dari proses pengembunan yang sering kita jumpai dengan ditandai pada pagi hari adanya embun-embun yang menempel di dedaunan sekitar kita. Pada malam hari, angin tidak banyak berhembus di udara, sehingga molekul gas H2O di udara dapat dengan mudah menempel pada benda-benda di sekitarnya. Saat
saat gas-gas H2O itu menempel di dedaunan, terjadi pula penurunan suhu udara pada malam hari. Turunnya suhu udara di malam hari ini menyebabkan gas-gas H2O yang menempel pada dedaunan tersebut dapat mencapai titik embunnya hingga mengalami perubahan fase menjadi H2O liquid atau cair.